Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua. Dan yang kedua kalinya, tak lupa kita haturkan sholawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya Mujibur Rahman, mahasiswa ilmu politik, akan membahas tentang Prolegnas atau Program Legislasi Nasional. Program Legislasi Nasional memiliki pengertian sebagai suatu instrumen yang untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang terstruktur dan sistematis. Di program legislasi nasional merupakan sebuah alat, instrumen atau alat yang berfungsi untuk membantu dalam membentuk sebuah peraturan perundang-undangan. Jika kita ketahui bersama, usul untuk membentuk suatu rancangan undang-undang dapat dilakukan oleh badan legislatif dan eksekutif, maka sebuah rancangan peraturan perundang-undangan tersebut itu biasanya dimasukkan ke DPR, yaitu melalui badan legislasi yang kemudian dimasukkan ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas. Jadi dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, Prolegnas memiliki sebuah fungsi yang sangat penting dalam menentukan sebuah rancangan undang-undang untuk dijadikan sebagai undang-undang atau disahkan sebagai peraturan perundang-undangan. Berbagai macam produk ataupun draft rancangan undang-undang yang dimasukkan oleh lembaga-lembaga, baik itu eksekutif, legislatif maupun lembaga-lembaga yang berasal dari departemen pemerintah ataupun non pemerintahan dan juga instansi-instansi lainnya, itu ditampung di dalam Prolegnas tersebut. Jadi untuk menentukan undang-undang di sini, di dalam legislatif yang ada namanya badan legislasi, yaitu yang memeriksa tentang bagaimana draft rancangan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Maka dari itu, segala bentuk produk hukum ataupun rancangan undang-undang yang berasal dari semua lembaga ataupun departemen yang ada itu diserahkan kepada Badan Legislasi Nasional untuk dilakukan sebuah penelitian lebih lanjut kembali ataupun suatu sebuah pembahasan di dalam program legislasi nasional untuk kemudian ditetapkan ataupun dibahas di dalam sidang di DPR untuk kemudian disahkan menjadi suatu undang-undang. Maka dari itu, program legislasi nasional memiliki posisi yang sangat penting dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Jadi pada tiap periode pemerintahan di dalam program legislasi nasional bisa masuk ratusan draft rancangan peraturan perundang-undangan. Kemudian itu dilakukan sebuah seleksi ataupun pembahasan
yang lebih spesifik dari anggota DPR, yaitu melalui Badan Legislasi di program legislasi nasional untuk menentukan ataupun memeriksa bahwasannya draft rancangan undang-undang tersebut pantas untuk dijadikan sebagai sebuah undang-undang ataupun tidak. Nah, di dalam program legislasi nasional inilah kemudian aspirasi-aspirasi ataupun produk-produk hukum tersebut ditampung menjadi sebuah data ataupun naskah-naskah draft rancangan undang-undang tersebut, dilakukan sebuah pembahasan, sebuah kajian di dalam program legislasi nasional oleh berbagai instrumen di legislatif dan juga eksekutif, untuk kemudian dilakukan pembahasan lebih lanjut di dalam sidang paripurna DPR, disidangkan, diundangkan, lalu kemudian disahkannya untuk dijadikan sebagai sebuah produk hukum, yaitu peraturan perundang-undangan. Maka perlu untuk diketahui apa yang disebut sebagai sebuah program legislasi nasional dan bagaimana tata kelola di dalam program legislasi nasional tersebut. Di setiap departemen ataupun lembaga-lembaga terkait yang berhak untuk membentuk sebuah undang-undang, yaitu legislatif dan eksekutif, pemerintah dan anggota DPR, itu terlebih dahulu harus memasukkan usul-usul ataupun draft rancangan undang-undang yang hendak mereka ajukan ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas tersebut, untuk dilakukan sebuah pembahasan dan juga penelitian lebih lanjut oleh badan legislasi yang ada di dalam prolegnas tersebut, lalu kemudian meminta pandangan dari berbagai macam belah pihak, baik itu masyarakat, para ahli dalam bidang hukum, dan juga para pelajar dan lain sebagainya, untuk kemudian menimbang apakah draft rancangan undang-undang yang ada di dalam program legislasi nasional tersebut berhak untuk dibahas lebih lanjut ataupun dikembalikan kepada lembaga yang mengusulkan draft rancangan undang-undang tersebut untuk dilakukan sebuah revisi dan dikembalikan ke prolegnas kembali untuk kemudian diperiksa lebih lanjut apakah kemudian draft rancangan undang-undang tersebut sudah pantas untuk dijadikan sebuah undang-undang. Dalam program legislasi nasional sebagai sebuah instrumen dalam menentukan peraturan perundang-undangan yang sistematis, maka di dalam tahapan ini draft dari semua rancangan undang-undang yang ada kemudian disaring untuk masuk ke dalam tahapan pembahasan di dalam sidang paripurna DPR, yang masuk ke dalam 2 kali pembahasan, itu ada pembahasan tingkat 1 dan pembahasan tingkat 2. Hal inilah yang harus diketahui dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Ya, jika kita melihat bagaimana fungsi dan tujuan adanya suatu prolegnas ini, yaitu untuk membentuk ataupun menentukan hukum ataupun produk hukum yang pantas dijadikan sebagai sebuah undang-undang yang tentunya berdasarkan kepada konstitusi negara, yang nantinya akan bisa untuk mewujudkan apa
tujuan ataupun cita-cita dari suatu negara tersebut. Jadi di sini program legislasi nasional adalah suatu tonggak penentu apakah draft rancangan undang-undang bisa berlanjut untuk dibahas untuk kemudian disahkan sebagai sebuah undang-undang atau kemudian ditolak. Ini adalah wewenang yang ada di dalam program legislasi nasional. Untuk itu, di dalam program legislasi nasional ini tentu harus melakukan suatu kajian supaya tidak terjadi banyak kesalahan-kesalahan sehingga draft rancangan undang-undang yang seharusnya tidak bisa untuk disahkan sebagai sebuah undang-undang justru itu yang dijadikan sebuah undang-undang. Jika kita lihat banyak peristiwa-peristiwa di mana banyak produk undang-undang yang disahkan oleh pemerintah bersama DPR yang kemudian ketika diundangkan ataupun disebarluaskan kepada masyarakat justru masyarakat menolak terhadap undang-undang tersebut. Ini menandakan bahwasannya produk ataupun rancangan undang-undang tersebut itu adalah undang-undang yang tidak pernah diharapkan oleh masyarakat ataupun yang tidak memiliki daya guna dan juga daya hasil untuk masyarakat. Akan tetapi draft rancangan undang-undang tersebut mampu lolos di dalam tahapan program legislasi nasional. Artinya di sini sebagai sebuah instrumen yang sangat penting dalam menentukan peraturan perundang-undangan, di dalam prolegnas tidak boleh ada campur tangan dari pemerintah ataupun lembaga yang mengusulkan program draft rancangan undang-undang tersebut melakukan intervensi di dalam program legislasi nasional sehingga rancangan undang-undang yang mereka usulkan segera untuk dibahas dan ditetapkan menjadi suatu undang-undang. Yang jika kita lihat dalam banyak kasus tentang penolakan undang-undang yang disahkan atau ditetapkan oleh pemerintah, maka program legislasi nasional di sini sudah seperti menyimpang dari fungsi dan tujuannya. Bagaimana ia harus menentukan ataupun memilih sebuah rancangan undang-undang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat baik dewasa ini maupun yang akan datang. Maka dari itu dalam program legislasi nasional inilah penentu daripada banyaknya draft rancangan undang-undang yang diserahkan dari berbagai lembaga ataupun departemen yang ada untuk kemudian dijadikan sebagai sebuah undang-undang. Untuk itu, maka di dalam program legislasi nasional ini perlu diadakan sebuah pengawasan yang ketat sehingga sebuah produk-produk hukum ataupun undang-undang yang berhasil masuk yang kemudian lolos untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut itu adalah produk undang-undang yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, yang mampu membawa kemajuan untuk masyarakat dan juga tentunya untuk negara dan juga kepada unsur-unsur politik di negara tersebut. Maka dari itu program legislasi nasional harus terus dibenahi agar pengeluaran peraturan perundang-undangan yang ada dalam negara kita adalah peraturan perundang-undangan yang berkualitas, yang memiliki integritas yang sangat tinggi, yang mampu untuk memajukan bagaimana sistem pemerintahan dan juga sistem politik yang ada pada negara tersebut,
Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.